Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang UGM Bangun, kawasan kerohanian fasilitasi 5 agama. Berikut ini pembahasannya. UGM Bangun kawasan kerohanian fasilitasi 5 agama. Baptisan Putri Nadine Chandrawinata Dimas Anggara. Si kecil pakai gambar sang ibu dari 38 tahun lalu. Dan si 5 agama. Baptisan Putri Nadine Chandrawinata. Si kecil pakai gambar sang ibu dari 38 tahun lalu. Dan baptisan Putri Nadine Chandrawinata 38 tahun lalu. Dan rumah tangga Ari Lasso dan istrinya Vita Desi selama ini jauh dari gosip miring. Belakangan ini sang istri memang lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengurus Ari Lasso yang baru pulih dari kanker limfoma. Namun keduanya ternyata punya kisah unik. Mulai dari tetap memutuskan berbeda agama ketika menikah sampai melangsungkan pesta pernikahan hingga 3 kali. Tidak disangka dulunya ternyata Ari Lasso bukan berniat untuk mendekati Vita Desi melainkan kembarannya. Ari Lasso dan Vita Desi mulai menjalin hubungan sejak tahun 1996. Waktu itu Vita ternyata juga sedang punya pacar tapi tetap melanjutkan hubungan asmaranya dengan Ari. Namun sebelum keduanya berpacaran, Ari mengaku sempat salah orang saat pendekatan. Awalnya ia ingin menghubungi kembarannya Vita tapi malah kepincut sama Vita. Fakta ini ia ungkapkan saat berbincang dengan Luna Maya di salah satu video YouTube. Dan itu pun salah sasaran sebenarnya. Yang aku telepon, yang aku maksud itu kembarannya. Jadi dia itu Vita Desi, kembar guys, ungkap Ari. Pernikahan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua karena perbedaan agama dan masa lalu Ari Lasso. Ketika ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, hubungan keduanya ditentang oleh orang tua lantaran Ari dan Vita beda agama.
Diketahui Ari memeluk agama Kristen Protestan sedangkan Vita menganut Islam. Terlebih lagi saat itu, Ari hanya bekerja sebagai anak band dan dikenal sebagai pengguna narkotika. Akhirnya mereka memilih untuk menikah diam-diam pada Februari 1999. Imbas dari perbedaan agama, pernikahan mereka digelar sampai 3 kali. Ari dan Vita memutuskan untuk tetap menganut agama masing-masing. Akibatnya pernikahan mereka harus digelar 3 kali di tempat dan waktu berbeda. Tanggal pernikahan sampai sekarang masih menjadi sengketa antara aku dan Vita. Karena 3 kali menikah, di gereja, di rumah, di catatan sipil. Oleh karena itu, mereka selalu bingung setiap ditanya kapan merayakan anniversary. Hal ini ditandai dengan ibadah perdana GBI Bethany, Jakarta pada hari Minggu 4 September 1988 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Senayan. Dalam kelanjutannya, GBI Bethany wilayah Barat di bawah penggembalaan PDT Niko berkembang sangat pesat baik dari jumlah cabang yang telah mencapai sekitar 400-an cabang gereja lokal di Indonesia dan sekitar 70 cabang di luar negeri dengan sekitar 170.000 jemaat. Gereja ini awalnya adalah GBI Bethany Barat yang merupakan pemekaran GBI Bethany Surabaya yang dipimpin PDT Alex Abraham. Tahun 2000, Sinode GBI kembali meneguhkan keputusan 1997 tentang penanggalan nama-nama jemaat lokal. Akhirnya, pada tahun 2002, GBI Bethany Barat di bawah PDT.Dr.Insinyur.Niko Jotora Harjo dan Timur di bawah PDT.Dr.Insinyur.Timotius Arifin Tejasukmana menanggalkan nama Bethany. Sementara itu, Bethany wilayah Indonesia Tengah, Bethany Pusat Surabaya, menolak menurunkan nama Bethany. Tahun 2001, PDT Niko mendapatkan gelar Doctor of Divinity, sebuah gelar kehormatan dari Church of God University, Cleveland, Tennessee, Amerika Serikat. 4. Gilbert Lumoindong, penginjil dan televangelis terbesar Indonesia, Gembala GBI Glo, PDT Gilbert Lumoindong atau yang lebih dikenal dengan nama Pendeta Gilbert atau GL. Lahir di Jakarta 26 Desember 1966. PDT Gilbert Lumoindong telah benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sejak ia berusia 10 tahun. Setelah beberapa saat setelah dengan ajaib dia menerima kesembuhan dari penyakit syaraf. Ketika ia masih remaja, 17 tahun ia mulai berkhotbah dan berpartisipasi aktif dalam pemuda Kristen dan layanan siswa. Panggilan untuk melayani Tuhan adalah sangat ditentukan pada saat dia pergi ke Institut Teologi dan Pendidikan Indonesia, ITKI, di Jakarta dan menyelesaikan studinya di sana. Nama Gilbert Lumoindong mulai dikenal saat ia bergabung dalam pelayanan Gospel Overseas, GO, studio dan menjadi host acara siaran penyegaran rohani Kristen Protestan di RCTI di tahun 1991. Tak dipungkiri, karena seringnya muncul di layar televisi, pamornya pun kian meningkat. Apalagi ia juga sering mendapat permintaan untuk menjadi pembicara di berbagai KKR dan acara-acara rohani lainnya. Pengkhotbah yang menyampaikan khotbahnya dengan jenaka ini adalah pendeta yang paling sering mengadakan KKR yang bukan hanya diadakan oleh gerejanya sendiri, GBI Glo, tetapi juga diundang oleh gereja-gereja serta persekutuan interdenominasi baik di dalam ataupun di luar negeri. Sebuah majalah Kristen bahkan menyebutnya sebagai televangelis karena dia sangat memaksimalkan sarana-sarana penginjilan seperti TV dan radio. 5. Frans Magnis Suseno, budayawan dan filsuf sejati. Prof.Dr.Dr.Strip.H.C. Frans Magnis Suseno, SJ. Nama asli Frans Graf von Magnis atau nama lengkapnya Maria Frans Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis, lahir di Stuttgart, Silesia, Jerman Nazi, kini Bosko, Nawaruda, Polandia. 26 Mei 1936, umur 74 tahun, adalah seorang tokoh Katolik dan budayawan Indonesia. Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan. Magnis Suseno juga dikenal sebagai seorang direktur program pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara. Sebagai seorang pastor, Magnis Suseno memiliki panggilan akrab Romo Magnis.
Magni Suseno datang ke Indonesia pada tahun 1961 pada usia 25 tahun untuk belajar filsafat dan teologi di Yogyakarta. Tiba di Indonesia, dia langsung mempelajari bahasa Jawa untuk membantunya berkomunikasi dengan warga setempat. Setelah ditahbiskan menjadi pastor, ia ditugaskan untuk belajar filsafat di Jerman sampai memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dengan disertasi mengenai Karl Marx. Sebelum menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1977, Magni Suseno adalah seorang warga Jerman yang bernama Franz Graf von Magnis. Saat berganti kewarganegaraan, dia menambahkan Suseno di belakang namanya. Tulisan-tulisannya telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel. Buku Etika Jawa dituliskan setelah ia menjalani sabbatical year di Paroki Sukoharjo, Jawa Tengah. Buku lain yang sangat berpengaruh adalah Etika Politik yang menjadi acuan pokok bagi mahasiswa filsafat dan ilmu politik di Indonesia. Magnis dikenal kalangan ilmiah sebagai seorang cendekiawan yang cerdas dan bersahabat dengan semua orang tanpa pandang bulu. Banyak kandidat doktor yang merasa dibantu dalam menyelesaikan disertasinya. Franz Magnis mendapat gelar doktor kehormatan di bidang teologi dari Universitas Luzern, Swiss. 6. Yesaya Pariaji, pelayanan mujizat terdahsyat di Indonesia. Gembala dan Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia. Pastor Yesaya Pariaji adalah seorang non-Kristen dan orang yang sangat sukses dalam karirnya dalam pemerintahan dan bisnis. Pada tahun 1985, ia mengalami pertemuan supranatural dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengundangnya untuk kerajaan surga dan menyuruh dia untuk membaca Alkitab. Pada awalnya dia menolak dan kemudian mulai membaca Alkitab ketika ia sakit dan lumpuh. Setelah itu, ia Nyokap juga lari meluk gue erat banget, kamu kemana aja sayang. Itu gue nangis langsung sedih. Tugas Ananda. Pada April 2021, Ananda Subandono membagikan kabar bahagia. Istrinya akhirnya hamil anak pertama. Di tengah perayaan ulang tahun pernikahan yang ketiga, Kakak Alisa Subandono berlega hati memeriahkan foto calon bayinya. Ananda mengungkapkan rasa bahagianya melalui Instagram. Happy anniversary to us. God know what I was doing when He brought you into my life. Tuhan tahu apa yang dia lakukan ketika dia membawamu ke dalam hidup saya. I'll always be grateful that you are my wife. Aku selalu bersyukur bahwa kamu adalah istriku. Thank you for the amazing moments and you being amazing as always. Terima kasih atas momen yang menakjubkan dan dirimu yang selalu menakjubkan. God is so good and we are blessed to have another member joining our little family soon. Tuhan itu baik dan kami diberkati untuk memiliki anggota baru bergabung dalam keluarga kecil ini segera, tulis Ananda Subandono. Sasa Rachel juga mengungkap rasa syukurnya di hari jadi pernikahan ketiga mereka. Sebelum akhirnya hamil, Sasa menyebut suaminya mengkonsumsi makanan sehat. 3 tahun menjalani pernikahan dengan kamu juga bukan hal mudah. Ada beberapa kali tangis, sebal, dan marah di malam-malam kita. Tapi aku bersyukur kamu jauh lebih banyak memberikan aku hari-hari penuh tawa dan sukacita buat aku dibanding dengan hari-hari yang menyebalkan itu. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik dan mau berusaha menjadi yang terbaik untuk pernikahan kita. Aku bahagia kita bisa melalui berbagai ujian kehidupan bersama dengan kuat. Mau berapa kali pun aku mengeluh akan kekurangan kamu, aku tetap percaya kalau kamu adalah yang terbaik dari segala yang terbaik dari seluruh pria yang ada di dunia ini. Happy anniversary, suamiku yang menyenangkan. Mari kita pushi rank Mobile Legends sampai tua dan berdrakoria sampai anak kita besar nanti. Oh iya, BTW thank you ya sudah makan sehat dan menghasilkan sela-sela baik dan lincah yang finally berhasil membuahi sela telurku ini. You doing a good job. I love you. You makan juga, ku tulis kakak ipar Alisa Subandono ini. Nah itu tadi pembahasan tentang dihujat masuk Kristen kakak Alisa Subandono bahagia pamer wajah imut calon bayinya. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi. Nah itu tadi pembahasan tentang dihujat masuk Kristen kakak Alisa Subandono bahagia pamer wajah imut calon bayinya. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi. Nah itu tadi pembahasan tentang dihujat Subandono bahagia pamer wajah imut calon bayinya. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.
Nah itu tadi pembahasan tentang dihujat Subando. 8. Bigman Sirait, pelayan urban mission teraktif di Indonesia. Gereja Reform Antioquia. Tahun 1989 saat masih aktif di bisnis, mendirikan Yayasan Channel of Blessing (COB) bersama BP Paul Hidayat. Yayasan ini untuk scholarship bagi mahasiswa teologi. Tahun 1999 di penghujung kuliah teologi, mendirikan Yayasan Mika, Misi Kita Bersama, bersama dengan beberapa rekan sepelayanan. Yayasan ini bergerak untuk misi pendidikan Kristen unggulan di pedesaan yang sekarang diketuai oleh BP Sugihono Subeno. Mika telah mendirikan SDK, TK dan SMUK di Desa Amboyo Inti, Plasma II, Ngabang, Kalimantan Barat. Saat ini telah menghasilkan 3 S1 dan memberi beasiswa penuh kepada 39 siswa di perguruan tinggi. Juga mendirikan taman bacaan di Tubangrang dan Sosok di Kalimantan Barat. 2000 mendirikan Yayasan PAMA, Pelayanan Media Antioquia, yang bergerak dalam pembentukan teologi khususnya Christian Mindset, menjangkau penduduk kota. Pelayanan ini dilakukan lewat siaran khotbah secara rutin, sekali seminggu di 27 radio di berbagai kota, dan 1 TV di Indovision. Secara berkala siaran live di TVRI. Tahun 2001 mendirikan GPPB, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa, sebuah LSM bersifat umum dan terbuka untuk pendanaan anak-anak tak mampu dan pemberian les tambahan secara cuma dengan menggerakkan para pemuda gereja. Ini dilakukan sebagai gerakan sosial di wilayah perkotaan. Gereja mana saja boleh menjalankannya. Sebagai seorang pendeta menggembalakan di Gereja Reformasi Indonesia, Sister Church Indonesian Reformed Church di Sydney, yang berada di bawah Asosiasi Christian Reformed Church of Australia. Dia sangat berbeda dengan pendeta lainnya yang beraliran sama dan masih menerima undangan khotbah dari gereja-gereja yang beraliran karismatik. 9. Jacob Nahuai, model pengkhotbah modern Indonesia. Gembala GBI Mawar Saron. Jacob Nahuai adalah pendiri dan juga pastor senior Gereja Betel Indonesia Mawar Saron dengan plus 10.000 anggota gereja dengan lebih dari 15 cabang gereja di seluruh Indonesia dan 1 cabang di Belanda. Jacob Nahuai telah melayani GBI Mawar Saron sejak tahun 1978. Jacob Nahuai menerima gelar sarjana teologi dari Seminari Betel, sekarang Institut Teologia dan Keguruan Indonesia, dan Sekolah Teologi Jakarta. Ia mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan gelar Master of Arts dalam pertumbuhan gereja dari Korea Selatan. Dia juga menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Biola University di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sejak awal 1980, Jacob Nahuai telah dikenal sebagai salah satu pengkhotbah unggul di Indonesia. Ia telah melakukan pertemuan kebangkitan di banyak lapangan sepak bola di seluruh Indonesia sejak awal 1980. Strip Endot Jacob Nahuai telah berkelana di seluruh Indonesia untuk memberitakan Injil tanpa ragu-ragu. Ia sangat terkenal karena kerendahan hati dan pelayanannya telah menjadi inspirasi bagi para pendeta di Indonesia dan seluruh dunia. Selain khotbah, Jacob Nahuai juga seorang guru di pertumbuhan gereja besar di Seminari Betel. Dia juga berbicara dalam seminar di seluruh Indonesia dan dunia. Dengan Ahmadi, Jacob Nahuai membuat gerakan di gereja-gereja Pantekosta di Indonesia sejak tahun 2006. Jacob Nahuai adalah ketua saat ini denominasi Gereja Betel Indonesia untuk periode kedua. Beliau juga ketua A.M. Misi Asosiasi untuk periode ketiga, dan dia juga adalah anggota Dewan C.J. Pertumbuhan Gereja Internasional yang didirikan oleh Dr. David Yonggi Chodiso. Selatan. 10. Abraham Alex Tanuseputra, pelopor pujian dan penyembahan di Indonesia. Gembala Gereja Betani Surabaya, PDT Abraham Alex Tanuseputra atau PDT Alex, lahir di Mojokerto,
Jawa Timur 1 Juni 1941. Umur 69 tahun, adalah seorang pendeta dan tokoh gereja di Indonesia. Ia merupakan pendiri dan ketua umum dari Sinode Gereja Betani Indonesia untuk periode 2003 hingga 2007. Pada tahun 1987, sebuah gedung gereja di Jalan Manyarejo II atau 3638 selesai dibangun. Pada saat itu jemaat GBI yang digembalakannya telah mencapai 2.000 jiwa dari 7 orang pada tahun 1977. Pada tahun 1987 ini, diperkenalkan visi slogan Successful Betani Familias. Pada tahun yang sama, tak lama setelah gedung GBI Betani Jalan Manyarejo berdiri, Alex memulai kembali visi pembangunan Geraha Betani di Jalan Ngindan, Surabaya. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2000 dan memiliki kapasitas 20.000 orang jemaat. Gedung ini dianggap sebagai gedung gereja terbesar di Asia Tenggara. Pada 2009, dimulai pembangunan tahap kedua Geraha Betani Ngindan yang jumlah jemaat menjadi 35.000 dalam satu kali ibadah. Dan rencananya akan diresmikan pada SPGI 2010. Saat ini, jumlah jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan adalah sebesar 70.000 Geraha Betani dan 135.000 orang di kota Surabaya. Nah, itu tadi pembahasan tentang 10 nama pendeta dan pengkhotbah terbesar di Indonesia. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.